Sistem duplikat tingkat dewa. Bab 912. Tertelan. Terlalu kuat, dengan satu pukulan, semua makhluk hidup akan binasa. Bahkan seorang ahli tingkat kaisar tidak bisa menahannya. Aku ingin tahu apakah seorang prajurit tingkat kaisar yang tak tertandingi bisa menahannya. Aku tidak tahu, tapi rasanya sangat sulit. Seperti yang diharapkan dari naga sejati, roh sejati langit dan bumi yang legendaris, eksistensi yang menakutkan seperti Phoenix surgawi. Kerumunan seniman bela diri hanya berani berbicara dengan nada rendah jika mereka berada lebih jauh dan tidak berada di bawah tekanan ini. Mereka melihat tubuh besar naga primordial, gajah, dan binatang roh petir yang tampaknya mampu menahan langit. Ada juga area di mana semuanya telah mati, hanya menyisakan jurang yang tak berujung. Dia bahkan lebih terkejut dan ketakutan. Inilah kekuatan sebenarnya dari gajah naga kuno. Gajah itu menginjak-injak, dan sebuah kekuatan yang sangat dahsyat menyembur keluar. Semuanya menjadi tidak berarti dan hancur. Itu benar-benar menakutkan sampai ke titik ekstrim. Para seniman bela diri gemetar, dan seluruh tubuh mereka terasa dingin. Mereka hanya bisa merasakan ketakutan yang muncul dari kedalaman jiwa mereka. Adapun Lin Xuan, yang menderita, tidak ada yang memperhatikannya. Di bawah kekuatan seperti itu, tidak ada yang mengira dia akan bisa melarikan diri. Boneka bela diri yang awalnya berada di luar jangkauan awan kesengsaraan tidak dapat melarikan diri tepat waktu. Tanah runtuh, hancur, dan tersembunyi di dalamnya. Bang! Setelah itu, sebuah batu besar selebar puluhan meter terbuka, dan sosok boneka bela diri muncul. Boneka bela diri itu menyeka darah dari wajahnya, dan ekspresinya sangat berat. Kekuatan tempur sejati dari naga abadi, gajah, petir, roh, dan binatang ini jauh di luar ekspektasinya. Bahkan pada puncaknya, dia tidak bisa menahan kekuatan menakutkan dari langkah ini. Kekuatan tempurnya telah mencapai level tertinggi di seluruh benua Dongyuan. Situasi Lin Xuan dapat digambarkan sebagai skenario terburuk, terutama ketika dia melihat jurang tak berujung yang memancarkan aura penghancur. Mata para boneka bela diri dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka telah menjelajahi benua Dongyuan selama ratusan tahun, tetapi mereka belum pernah melihat kekuatan seperti itu. Namun, Lin Xuan, seorang murid junior dari tahap Raja Bela Diri, harus menghadapinya. Ekspresi marsial pucat pucat pasi. Mereka hanya bisa mengandalkan penampilan Lin Xuan. Kurang, Lin Xuan terbang keluar dari jurang yang dalam. Dia masih hidup? Ini terlalu sulit. Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Semua seniman bela diri melihat sosok Lin Xuan dan menghela nafas dengan emosi. Mereka tidak menyangka bahwa Lin Xuan masih bisa bertahan dan tidak mati setelah pukulan yang begitu mengejutkan. Vitalitas yang begitu ulet benar-benar mencengangkan. Tidak bisa dipercaya. Boneka bela diri itu melihat dari jauh dan menghela nafas panjang. Namun, beban di matanya tidak berkurang sama sekali. Meskipun Lin Xuan cukup beruntung untuk menghindari serangan di domain wilayah tengah dan melarikan diri dengan nyawanya, apa yang terjadi selanjutnya? Naga kuno, gajah, dan binatang roh petir tidak merusak fondasinya, dan kekuatan tempurnya tetap setidaknya setengah dari kekuatan aslinya. Selain itu, kematian Lin Xuan mungkin membuatnya marah. Setelah itu, bahaya yang lebih besar. Lin Xuan, yang berada tidak jauh dari jurang, masih batuk dan muntah darah. Melihat binatang roh petir gajah naga kuno tidak jauh dari sana, ekspresi Lin Xuan menjadi dingin. Serangan menginjak-injak langit dari naga kuno, gajah, petir, roh, dan binatang telah mengirimnya setidaknya 5 km ke bawah tanah. Kekuatan yang menakutkan itu hampir membunuhnya. Bahkan pada saat ini, Lin Xuan merasakan sakit di sekujur tubuhnya, seolah-olah tulang-tulangnya akan patah. Wajah Lin Xuan menjadi gelap. Kesulitan kesengsaraan petir ke-9 telah jauh melebihi ekspektasinya. Jika bukan karena fakta bahwa dia sedang mengembangkan seni ilahi pemurnian tubuh, kekuatan tubuhnya sudah sebanding dengan kultivator seni bela diri tingkat kaisar. Selain itu, langkah ini membantunya menahan lebih dari setengah kekuatan. Selain itu, ada juga sejumlah besar energi liar dan kekerasan yang telah bergabung dengan tubuh petir ilahi. Keduanya saling menetralkan satu sama lain. Tunggu, semua jenis alasan ditumpuk di atas satu sama lain. Ini adalah kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, bahaya setelah itu bahkan lebih besar, dan Lin Xuan tidak berani bersantai sama sekali. Untungnya, dengan bantuan kekuatan mengerikan dari serangan ini, dia menetralkan energi kekerasan yang terkandung di banyak tubuh Dewa Petir. Sekarang, lebih dari setengah dari proses fusi telah terjadi.
Awalnya, tubuhnya tidak bisa menahan energi kekerasan dari tubuh petir ilahi. Kemungkinan besar tubuhnya akan meledak dan dia akan mati dalam waktu singkat. Namun, dengan bantuan kekuatan naga primordial, gajah, dan binatang roh petir, dia menetralisirnya berkali-kali. Namun, luka-lukanya semakin parah selama waktu itu. Bahkan, tubuhnya telah rusak parah. Namun, itu semua sudah berlalu. Lin Xuan memperkirakan bahwa integrasi tubuh petir ilahi tidak akan lagi menjadi masalah. Dan integrasi tubuh petir ilahi telah selesai. Hanya dengan begitu dia tidak akan takut pada naga kuno, gajah, roh petir, dan binatang itu. Faktanya, dengan mengkonsumsi dan memurnikan energi mereka, dia akan bisa membunuh mereka dan melampaui kesengsaraan petir. Namun, setelah itu, serangan gajah naga kuno sekali lagi melebihi ekspektasinya. Pada saat itu, binatang jiwa petir gajah naga kuno bergerak di langit dan melancarkan serangan lain. Mulut binatang roh petir gajah naga kuno terbuka, dan kekuatan melahap yang kuat muncul. Tornado yang tak tertandingi, bersiul melintasi langit dan bumi, meletus dan menyapu ke arah Lin Xuan. Itu ingin melahap Lin Xuan dan menghabisinya untuk selamanya. Dalam sekejap, Lin Xuan tidak bisa membantu tetapi terbang. Kekuatan yang ganas dan melahap ini, tornado, menjebaknya. Tidak bagus, Lin Xuan terkejut dan mencoba menstabilkan tubuhnya dengan segenap kekuatannya. Rencana awalnya adalah untuk bergabung dengan tubuh Dewa Petir dan kemudian perlahan-lahan mengganggu naga primordial, gajah, dan binatang roh petir, bertarung dan melahap mereka. Namun, dia tidak pernah berpikir tentang bagaimana memasuki tubuh primordial Dragon Elephant Thunder Spirit Beast. Meskipun dia telah menggunakan strategi ini berkali-kali sebelumnya, itu telah membuahkan hasil yang bagus. Namun, itu mungkin tidak akan berhasil melawan primordial Dragon Elephant Thunder Spirit Beast, yang bahkan lebih menakutkan daripada level kaisar yang tak tertandingi. Kekuatan energi petir di tubuhnya tak terbayangkan. Lin Xuan tidak yakin apakah dia bisa menahan kekuatan binatang ini. Dia memperkirakan bahwa dia tidak akan bisa bertahan lama. Dia mungkin akan terkoyak dan meledak. Meskipun dia memiliki tubuh jiwa petir, tubuh petir ilahinya masih menyatu dengannya. Namun, jarak antara dia dan naga abadi, gajah, dan binatang roh petir terlalu besar. Namun, Lin Xuan tidak bisa tetap tenang. Kekuatan yang menakutkan dan melahap ini membawa serta tornado yang sepertinya telah merobek Void dan menghisapnya menjadi beberapa bagian. Lin Xuan sudah terluka parah, jadi dia tidak bisa melawan. Dalam nafas berikutnya, dia berubah menjadi bayangan yang terbungkus tornado yang melolong dan terbang menuju mulut naga raksasa. Dan kemudian, seperti seekor semut, dia menggabungkan banyak batu, tanah, dan benda-benda lain ke dalam mulut naga. Mulut naga gajah naga purba menutup, dan tornado yang menakutkan itu menghilang. Kerumunan penonton kembali terdiam. Semua seniman bela diri telah menyaksikan ini. Ekspresi mereka hening, dan hati mereka dipenuhi dengan kekhawatiran. Mereka tidak menduga hal ini. Cobaan petir ini akan terungkap sejauh ini. Gajah naga kuno yang diciptakan oleh petir kesengsaraan bahkan telah melahap transender kesengsaraan, Lin Xuan. Kali ini, itu adalah sebuah kesimpulan. Lin Xuan telah melakukan hal serupa berkali-kali di masa lalu. Namun, kali ini berbeda. Mereka semua telah menyaksikan kekuatan gajah naga abadi dan serangan yang menggelegar.